Hai, kita jumpa di Kapur Tulis. Saya ada di kota Bogor, kota hujan. Perjalanan yang sangat mengesankan dan sejuk suasana di kota Bogor. Saya jumpai guru saya, senior saya, Bapak Happy Sat Januari Siahaan. Ya. Sehat, Pak? Ya, puji Tuhan sehat, Pak. Puji Sehat. Tuhan. Puji Tuhan, Bapak sehat. Happy adalah penyuluh agama di kota Bogor, Kementerian Agama Kota Bogor. Hari ini bersama beliau saya akan membahas mengenai Mazmur dan pujian di dalam kehidupan. Kita mulai. Setiap orang suka musik, Ya. suka memuji. Pujian itu memang mengutarakan maksud yang ingin kita capai apapun bentuknya. Ya. Kalau di dalam kekristenan kita kenal dengan mazmur dan pujian. Ya. Bagaimana sih sebetulnya arti atau pengertian dari mazmur dan memuji Tuhan itu? Ya. Jadi memuji dan memasukkan Tuhan artinya memuliakan dan menyembah Tuhan. Ya. Proskuneo. Ya. Proskuneo. Proskuneo dalam bahasa aslinya Yunaninya. Jadi sujud menyembah kepada Allah karena Allah memang bertahta dalam pujian. Allah bertahta dalam kemuliaannya. Jadi yang dipuji, yang diagungkan adalah Tuhan kita yang hidup. Hanya kepada Dia kita serukan pengagungan dan pujian bagi kita dari orang percaya. Gitu. Jadi memang ini adalah gaya hidup orang percaya. Ya. Memang kita harus menyembah, memuji, baik dalam doa juga, dalam nyanyian, bahkan dalam hari-hari hidup kita. Karena memang itu memberikan powerful, kekuatan yang powerful dalam kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Berarti menyembah dan memuji itu satu paket. Satu paket. Karena memang dari dua kata ini, memang ya inti daripada pelaksananya yang kita sama-sama kepada Tuhan, memuji dan menyembah. Kita bisa menyembah Ya. karena kita tahu siapa yang kita puji. Ya, ya betul. Dan kita bisa memuji dengan penyembahan kita. Ya, betul. Hakikat memuji dan menyembah. Mazmur. Ya. Apa Pak Epi? Hakikatnya. Ya, Mazmur 7 ayat 11 dikatakan, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan aku, orang-orang yang tulus. Ya. Di ayat yang ke-17 dikatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Nah, jadi hakikat memuji dan bermazmur kepada Tuhan itu adalah penyerahan total kita kepada Tuhan. Hakikat memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa? Ya, disitulah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, dalam pujian, dalam nyanyian mazmur kepada Tuhan, bahwa kita itu adalah betul-betul rindu kepada Allah. Ya, ya mendekatkan diri kepada Allah dan memiliki hubungan yang intim dengan Allah, dengan Tuhan. Itu hakikat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Itu, Pak. Memuji ketika ada berkat di meja kita, di hidup kita. Menyembah sekalipun nggak ada berkat ya. Ya. Sekalipun belum datang Ya. berkat itu di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau saya ingat di Mazmur 56, Tuhan itu pembela. Ya. Mazmur di sepanjang 150 pasal itu, kalau kita persentasekan gitu ya, Ya. justru 80%-nya itu ketika dalam keadaan yang sukar, Pak Epi. Ya. Gunanya apa sih sebetulnya ketika kita bermazmur, ketika dalam keadaan yang sukar? Dalam pujian dan penyembahan itu ada ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, itu makanya kalau kita bersyukur, itulah senjata yang paling ampuh ya untuk kita melihat dalam situasi kehidupan ini. Apalagi kita di masa pandemi ini, Pak. Nah, kalau orang yang betul-betul merasa tergeletak, bahkan daun jatuh, ya seperti lagu dikatakan, apabila kita jatuh, apabila ia jatuh sampai tergeletak. Sebab Tuhan
menopang tangannya. Artinya itulah yang harus kita yakinkan, bahwa ketika kita bermazmur kepada Tuhan, ya Tuhan pasti akan angkat kita, Tuhan pasti topang kita dalam pujian dan penyembahan kepada Allah. Jadi kita tidak lagi memikirkan apa itu namanya persoalan, pergumulan hidup. Yang penting hati kita sudah dikuatkan terus dalam pujian dan penyembahan tadi. Kalau pengertian saya pribadi ya Pak, Ya. ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, Ya, yang kita syukuri itu Tuhannya. Ya, ya. Tuhannya masih ada buat Ya, kita. ya. Apapun keadaannya. Kita bersyukur bukan lagi keadaan kita yang baik. Ya, Tapi karena tahu Tuhan tetap ada walaupun keadaan kita belum baik. ya, ya. Gimana kalau menurut Pak Epe? Dan ya, itu makanya kalau kita memuji Tuhan itu bukan ketika kita memang betul-betul punya pergumulan ya. Tapi memang ketika kita diberkati Tuhan, kita harus tetap konteksnya sama esensinya itu harus sama ya. Semangat dalam powerful memuji itu. Terkadang kan orang kan ketika ada pergumulan ya, Baru cari ya. tidak ada makanan, baru cari Tuhan, baru memuji Tuhan, ya kan? Ketika sudah diberkati lupa sama Tuhan. Nah, jadi ketika diberkati, ketika banyak pergumulan, ya kita tetap kontensnya itu sama gitu. Apa namanya esensinya. Jadi Berarti muatan bersyukur itu nggak berubah. nggak berubah ya, harus tetap stabil gitu. Bersyukur karena Tuhan tetap di situ, tetap situ. di kehidupannya. Iya, Karena kalau kita bersyukur hanya karena sesuatu, iya, lalu sesuatu itu pergi, lalu sesuatu itu nggak ada lagi, ya kita kehilangan alasan untuk bersyukur. iya. Dan itu tadi jangan kita ketika kita Butuh ya? tidak ada lagi berkat yang ini, wah kita langsung sampai histeris ya, menangis ya, berlutut sama Tuhan. Ketika Tuhan buka jalan, Tuhan berkati, kadang lupa. Nah, itu namanya kekristenan yang itu pemadam kebakaran, Pak. Wah, Jadi gimana? kalau pemadam kebakaran kan kalau butuh gitu kan. Kalau ada api ya, Kalau ada api, panggil pemadam kebakaran, dipadamkan gitu. Jadi Tuhan itu bukan pemadam kebakaran, tapi memang apapun yang terjadi, baik kita diberkati atau tidak banyak pergumulan, kita dekat sama Tuhan. kita kehilangan sesuatu itu, kita sedang melihat, Tuhan sedang melihat kita, Tuhan, Ya, kita itu cinta pemberinya, betul. apa cinta pemberiannya? Ya. Nah, itu makanya bukan apa yang kita terima dalam dunia ini, ya, tetapi hubungan tadi. Terus bagaimana merasakan ya, karena kekristenan itu Pak, bukan kita yang diberikan Tuhan, tapi bagaimana kita melewati, merasakan, terus menyaksikan. Itu namanya kita ketika kita memuji dan menyembah Allah. Hidup punya pengalaman sama Pengalaman Tuhan. ya itu. Karena Tuhan itu hidup. Hidup ya. Kalau Amin. hidup berarti ada interaksi. Ya. Kayak saya ketemu Pak Happy di Kota Bogor. Saya punya pengalaman jadinya kan. Iya. Dari Cikarang ke Kota Bogor. Ceritanya seru gitu kan. Iya. Ada pengalaman Selama 2 jam lebih ya Pak ya? 2 jam lebih. Karena Iya. ada interaksi kan. Ada interaksi. Sama ya. kayak kita ke Tuhan ya. Betul. Tuhan nggak pernah jauh. Ya. Tuhan pengen ngajak kita ngobrol. Ya. Pak Happy, pertanyaan bonus nih. Ya. Apa bedanya orang yang bermazmur, Ya. yang memuji menyembah Tuhan, Iya. sama orang yang enggak memuji menyembah Tuhan? Nah, orang yang bermazmur itu seperti lagu pujian Daud Pak ya. Ya, dikatakan seperti rusa rindukan sungaiku. Ya kan? Demikianlah aku gitu kan. Seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu engkau. Nah, itu Daud. Daud mengatakan seperti rusa merindukan sungai. Bagaimana rusa butuh air kan? Demikian juga kita. Bahkan Daud mengatakan lebih baik 1 hari Di pelata. di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Itu Daud. Nah, artinya begini Pak, orang yang haus, orang yang betul-betul hatinya hampa tanpa ada Tuhan, dia terus mencari Tuhan. Nah, bedanya dengan orang yang tidak mau menyembah Tuhan dan tidak ada kerinduan Tuhan, ya dia tidak memiliki apa-apa ketika dia mengalami bersama dengan Tuhan. Oh, ibarat gini. Tadi rusa ya. Ya, seperti rusa. Rusa itu ke tengah hutan pun, kalau dia sungainya di pinggir, dia keluar lagi cari sungai. Cari sungai, ya. Dia nggak nyalahin sungai yang nggak ada di tengah hutan. Betul, ya. Tapi kalau orang yang nggak ngerti memuji menyembah Tuhan, yang dia salahkan kenapa nggak ada sungai di tengah hutan? Ya.
Dan kenapa gak ada Tuhan di dalam kehidupannya kan? Selalu menyalahkan, selalu bersungut-sungut, menyalahkan situasi, menyalahkan dirinya, bahkan kadang menyalahkan Tuhan. Itu makanya muatan dalam dia menyembah Allah itu rasa syukur tadi, Pak. Syukur dulu. Rasa syukur dulu itu. Landasan utama. Landasan utama, ya. Pak Happy, closing statement. Ya, closing. Jadi kepada kita semua, kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam semangat kita memuji dan menyembah Allah, berserah total sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita sampaikan pergumulan kita, persoalan kita, harapan hidup kita untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah dalam memuji dan memuliakan Tuhan, supaya kita betul-betul memiliki hati yang rindu, yang haus akan Tuhan, adalah hati yang benar-benar fokus dalam memuji Tuhan. Jadi apapun dalam persoalan hidup, mencari Tuhan, fokus kepada Tuhan. Tidak mencari nikmatnya dunia ini ataupun hiburan-hiburan dunia ini. Yang ketiga, ada kuasa dalam memuji Tuhan. Kalau kita menyembah Allah, ada kuasa, karena Tuhan disembah dalam roh dan kebenaran. Yang terakhir, yang keempat, adalah ketika kita memuji Tuhan, ada iman yang luar biasa, yang memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Mari kita menjadi orang yang memuji Tuhan, mari kita menjadi penyembah-penyembah Allah, penyembah Tuhan, karena dalam pujian ada berkat yang luar biasa, ada yang sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Pak Happy untuk ilmu dan wawasannya. Ya, kita tutup acara dulu. Ya. Penonton, terima kasih sudah menyaksikan kami. Pesannya, jaga terus untuk terus dapat menyembah Tuhan, bersyukur apapun keadaannya, memuji Tuhan apapun kondisinya. Karena landasan memuji Tuhan karena Tuhannya, bukan karena keadaannya. Kita ketemu lagi minggu depan, tetap di Kapur Tulis. Salam moderasi, rukun selamanya, Pak Happy. Oke, makasih, sama-sama. Oke.